bahasanya. Baik, terima kasih. Ada Bais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Direktur, Ibu Sekretaris Jenderal Ristek, Prof. Cici, dan Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi serta pimpinan lembaga layanan pendidikan tinggi, tim BKD, Pak Koordinator Karir, Pak Iwan, Bapak Ibu yang hadir di luring di Jakarta ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan sehat. Selawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberi kesehatan Bapak Ibu, dan pada Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih berkenan hadir yang baik secara luring maupun daring. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan terkait dengan perubahan PO-BKD 2021 yang ini sebenarnya akan disampaikan secara cepat saja karena kita waktunya terbatas Bapak Ibu. Ini sebenarnya untuk menjawab beberapa hal yang sering kali ditanyakan oleh baik Bapak Ibu di PTN maupun di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Pertama, tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa DITI melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek meluncurkan satu dikti, yaitu satu data untuk semua layanan, diantaranya adalah untuk layanan sumber daya. Ini tujuannya Bapak Ibu adalah untuk menegaskan bahwa untuk menegaskan bahwa laporan BKD ini dapat digunakan untuk evaluasi kinerja dosen dan juga evaluasi diferensiasi visi misi perguruan tinggi. Karena barangkali belum Bapak Ibu ketahui, dengan penarikan data kinerja dosen di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun lembaga layanan pendidikan tinggi, data tersebut dapat dipetakan apakah kinerja dosen di perguruan tinggi tersebut sesuai dengan visi misi yang telah dideklarasikan oleh masing-masing perguruan tinggi atau lembaga perguruan tinggi kita atau lembaga layanan pendidikan tinggi kita. Nanti misalkan ada perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sebagai pertumbuhan riset akan dapat diketahui apakah betul profil kinerjanya itu cenderung misalkan yang pelaksanaan penelitiannya itu lebih dominan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang menarik kemudian dari pelaporan data kinerja dosen ini. Berikutnya saya harus sampaikan bahwa hasil penarikan kinerja dosen perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi per tanggal 10 Oktober 2022 kemarin selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi yang di dalamnya nanti akan melibatkan Inspektorat Jenderal. Seperti pernah saya sampaikan di setiap acara sosialisasi bahwa kinerja dosen yang dipenuhi oleh dosen, maka konsekuensinya adalah pembayaran tunjangan. Bagi jabatan fungsional asisten ahli sampai lektor kepala itu disebut dengan tunjangan serdos atau tunjangan profesi, dan bagi profesor tunjangan serdos ditambah tunjangan kehormatan, dan itu adalah dari dana APBN Bapak Ibu. Olehnya itu pada saat Monef nanti itu akan melibatkan Inspektorat Jenderal. Yang kedua, ada hal baru yang dimasukkan di perubahan revisi PO-BKD ini, dan perubahan atau tambahan kegiatan ini juga dimasukkan pada rencana perubahan Permenpan RB 17/46 tahun 2013 untuk karir dosen atau jabatan fungsional dosen, yaitu kegiatan pembimbingan dosen MBKM, utamanya adalah kegiatan pendampingan praktisi mengajar yang dibedakan atas dua, yaitu satu praktisi mengajar reguler dan praktisi mengajar insidental. Reguler maksudnya adalah apabila Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi mendampingi praktisi mengajar dalam masa misalkan 1 semester. Tetapi kalau praktisi mengajar hanya beberapa pertemuan, itu yang kita sebut dengan insidental. Nanti dosen tersebut akan mendapatkan SKS kinerja, dan otomatis SKS kinerja tersebut dapat digunakan untuk kepentingan kenaikan karir dosen yang sebagai pendamping praktisi mengajar tersebut. Berikutnya, sering juga terjadi pertanyaan, perubahannya adalah bahwa proceeding internasional bereputasi atau terindeks pada SIMAGO JR dan Scopus, ini sering terjadi pertanyaan,
ini dapat dinilai sama dengan jurnal internasional. Aturannya adalah Permenristek Dikti 20 2017, dan kemudian dalam perubahan POBKD nanti akan kita masukkan pada perubahan tersebut. Nah, dan kemudian artikel pada proceeding internasional terindeks ini dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban khusus baik bagi lektor kepala maupun profesor. Kalau lektor kepala paling tidak 3, salah satunya harus sebagai penulis utama, 2 boleh sebagai penulis anggota, tapi bagi profesor ya ini koreksi, mohon maaf saya ulangi, bagi profesor 3 ya, salah satunya adalah sebagai penulis utama, 2 sebagai penulis anggota, tapi bagi lektor kepala ini boleh salah satu saja ya. Demikian. Kemudian untuk kewajiban khusus lektor kepala, Bapak Ibu, ada yang kita kenal dengan kalau pada tabel pada POBKD yang keputusan Dirjen Dikti nomor 12/E/KPT 2021 ini terdapat pada tabel 1 ini, Bapak Ibu, ya, bahwa untuk lektor kepala disebutkan di sini paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Di sini dalam perubahan ditegaskan dan akan dideskripsikan secara tertulis bahwa yang dimaksud jurnal terakreditasi tersebut adalah jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 Arjuna. Jadi sekali lagi hanya peringkat 1 atau peringkat 2 Arjuna. Meskipun biasanya kalau peringkat 1 atau peringkat 2 itu terindeks di Sinta pada Sinta 1 atau Sinta 2 ya, kesesuaiannya seperti itu. Sedangkan untuk peringkat 3 atau 4, 5 atau 6 itu dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban khusus bagi jabatan fungsional asisten ahli dan lektor. Jadi untuk peringkat 3, 4, 5, dan 6 tidak dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban khusus bagi yang lektor kepala. Di mana untuk lektor kepala ini harus 3, Bapak Ibu, yang peringkat 1 atau 2 tersebut, salah satunya harus sebagai penulis utama atau penulis pertama. 2 boleh sebagai penulis anggota. Ini penegasan yang nanti berubah di dalam POBKD setelah adanya revisi dan penambahan praktisi mengajar tersebut. Kemudian untuk mengingatkan kembali pada Bapak Ibu pimpinan, baik pimpinan PTN maupun LLDikti, bahwa sampai dengan 18 Februari 2023 ya, nanti setelahnya itu tentu tidak berlaku. Dosen yang belum memenuhi kewajiban khusus sampai dengan 2023, apabila ya BKD-nya, LKD-nya memenuhi, itu statusnya BM, Bapak Ibu. Dan dijelaskan dalam surat edaran Pak Direktur, dosen tersebut masih boleh menerima tunjangan. Tetapi begitu 18 Februari 2023, ya, batasnya 18 Februari 2023, maka kalau dosen tidak memenuhi kewajiban khusus, statusnya otomatis TM atau tidak memenuhi, ya, sehingga dosen tersebut tidak dapat dibayarkan tunjangan profesi bagi asisten ahli sampai lektor kepala dan profesi atau serdos dan kehormatan bagi profesor. Mudah-mudahan penjelasan ini jelas. Jadi saya ulangi lagi, sampai 18 Februari apabila dosen belum memenuhi kewajiban khusus, statusnya belum memenuhi, bukan tidak memenuhi, asalkan BKD-nya memenuhi dan dosen tersebut masih dapat dibayarkan tunjangannya. Namun begitu setelah 18 Februari 2023, apabila BKD-nya memenuhi namun kewajiban khususnya tidak memenuhi, statusnya menjadi tidak memenuhi, artinya tidak dapat dibayarkan tunjangannya. Nah, ini mohon Bapak Ibu ketahui sekali lagi Bapak Ibu, karena pembayaran tunjangan tersebut dimonitor oleh Inspektorat Jenderal. Berikutnya
Bapak Ibu, sebagai tindak lanjut maka akan segera ada penyesuaian POBKD tahun 2021, sinkronisasinya dengan peraturan perubahan Permenpan yang baru tentang karir dosen. Tadi yang disampaikan dan ditegaskan oleh Pak Dirjen sesuai arahan beliau, satu data, satu input maka dapat digunakan untuk seluruh tagihan dosen, 1 semester untuk BKD, 1 tahun untuk SKP, dan berikutnya untuk pangkat dan karir dosen. Dan kemudian juga penyesuaian pada sistem BKD terkait dengan sistemnya, yaitu ke depan bahwa hanya yang peringkat 1 atau 2 akreditasi yang dapat digunakan atau diakomodir untuk dapat diinput atau diupload untuk kewajiban khusus bagi lektor kepala, supaya nanti tidak ada pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu, karena seringkali ini menjadi pertanyaan dan perdebatan polemik antara dosen yang dinilai dengan asesornya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan waktu ini tidak melebihi dari jatah waktu yang diberikan pada kami tim BKD. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat bagi Bapak Ibu. Saya kembalikan pada Pak Moderator. Baik, Prof. Eko, terima kasih atas infonya. Sini juga ada Prof. Dwi, Prof. Aan, dan Prof. Ahmad. Mungkin Prof. Jenal ini tidak bisa hadir langsung. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun apa yang ingin Bapak Ibu konfirmasi terkait apa yang sudah disampaikan Prof. Eko, kami persilahkan. Baik, kita buka dulu mungkin. Ini Prof. sudah ada yang di daring ini. Beberapa yang sudah pesan sebelum acara udah pesan untuk menanya ini. Jadi izin Bapak Ibu, mungkin yang luring kita berikan kesempatan dulu bagi yang daringnya. Baik, silakan yang pertama dari Pak Supriyadi. Silakan Pak Supriyadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati, wabil khusus Prof. Eko, sahabat saya. Tadi penjelasannya sampai 23 Februari 2023. Distatuskan menjadi tidak memenuhi kalau beban khusus itu tidak dilengkapi. Nah, apakah selama waktu sebelum Februari tersebut itu BKD Sister kembali bisa dibuka dan diberi kesempatan kepada dosen yang belum memenuhi? Saya kira itu pertanyaan saya. Baik, langsung Baik, terima kasih. Pak Supriyadi. Nah, kebetulan saya rasa enggak, beda rasanya. Tadi saya mau mengatakan sepertinya saya diangkat PNS-nya itu sama itu, tapi kayaknya berbeda. Kayak saya duluan. Baik, Pak Supriyadi, pertama begini. Kita tahu bahwa Pak Dirjen menetapkan POBKD 2021 itu adalah per 18 Januari 2021. Nah, mulai dari 18 Januari 2021 sampai 18 Februari 2023 ini disebutnya dalam surat edaran Pak Direktur adalah masa transisi. Sehingga kalau dosen memenuhi laporan LKD BKD-nya namun kewajiban khususnya tidak memenuhi, maka statusnya belum memenuhi. Artinya masih dapat dibayarkan tunjangannya. Tapi begitu nanti setelah 18 Februari 2023 atau setelah melewati masa transisi, maka statusnya meskipun BKD-nya memenuhi tapi kewajiban khususnya tidak memenuhi, statusnya menjadi tidak memenuhi.
Dengan demikian tidak dapat dibayarkan tunjangannya. Nah, terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, itu adalah pembukaan periode pelaporan BKD setiap semester. Contoh, yang tadi diumumkan oleh Pak Iwan, yang beberapa perguruan tinggi terbaik PTNBH, BLU maupun Satker dan LLDikti itu adalah laporan BKD untuk semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Berarti kinerja antara Juli Desember tahun 2021 dan genap 2021-2022 itu adalah kinerja antara Januari sampai Juni 2022 ini. Jadi kalau pada periode ini kebetulan pembukaan pelaporan BKD itu Pak Supriyadi yang mengatur adalah masing-masing perguruan tinggi. Nanti misalkan kinerjanya saya sebutkan ganjil tadi Juli Desember, dinilainya barangkali Januari Februari 2022. Kemudian untuk kinerja Januari sampai Juni dinilainya misalkan saja Juli Agustus. Kalau kemudian perguruan tinggi telah mensahkan laporan kinerja Bapak Ibu dosen di lingkungan perguruan tinggi maupun LLDikti, otomatis tidak dapat dibuka kembali karena otomatis itu sudah masuk ke Jakarta. Yang tadi Pak Iwan langsung dapat melihat siapa yang misalkan persentase pelaporan kinerja dosennya sampai 99%, kemudian ada bahkan yang masih 0%. Demikian jawabannya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Bapak. Demikian Pak Supriyadi yang bisa ditanggapi oleh Prof. Eko. Cukup Pak Supriyadi ya. Baik, kita lanjut. Satu dua lagi yang di daring ya, nanti baru kita bisa konfirmasi yang luring. Berikutnya dari Unsud ya, dari Unsud ini ada Pak Suprayogi. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak narasumber, Pak Dirjen dan jajarannya. Ini terkait tadi Pak yang bahwa setelah penalti tunjangan profesi dan tunjangan guru besar itu akan mulai ditetapkan, mulai dilaksanakan tanggal 18 Februari 2023 Pak. Berdasarkan aturannya yang basic di POBKD itu dulu itu terhitungnya kapan mulai dihitung seseorang itu harus memenuhi kewajiban khusus adalah sejak yang bersangkutan TMT mempunyai jabatan tersebut, jabatan fungsional. Nah, ini untuk yang tanggal 18 Februari, apakah otomatis kalau nanti seseorang itu mendapat predikat TM, apakah itu sudah mesin sister sudah menghitung itu Pak? Sehingga kita tidak bisa mengecek lagi. Karena saat ini di kami misalnya ada yang baru guru besar kemarin atau ada yang LK baru kemarin belum memenuhi, masih BM. Tapi karena masa tenggang, jadi walaupun kami belum melaksanakan penalti, jadi kalaupun melaksanakan penalti belum dipenalti karena masa tenggangnya masih. Jadi mohon informasi TMT-nya apakah akan otomatis kalau muncul TM itu berarti sudah terhitung TM-nya. Terima kasih. Baik Pak Suprayogi, akan dikonfirmasi atau ditanggapi oleh Prof. Dwi. Silakan Prof. Dwi. Baik, terima kasih Pak Supriyadi, terima kasih Pak Iwan. Garis tanggal 23 Februari 2018 Februari 2023 memang garis yang saya kira cukup riskan gitu ya. Ini menurut saya penting bagi kita semua untuk kita sosialisasikan ke kawan-kawan semua begitu ya. Karena batasnya itu jelas sekali. Begitu tanggal itu berjalan, maka dosen sistem sudah mengharuskan bahwa dosen sudah harus memenuhi kewajiban khususnya begitu ya. Apapun jabatan fungsionalnya begitu ya. Kapanpun TMT-nya. Jadi kalau TMT pengangkatan itu misalnya beberapa minggu sebelumnya begitu ya,
itu akan kena kewajiban khusus ini secara mesin. Tapi tidak usah khawatir karena peningkatan pada jabatan fungsional itu kan banyak karya gitu ya. Dan karya-karya itu saya yakin memenuhi kewajiban khusus ini. Saya kira untuk kenaikan jabatan seperti itu. Yang penting adalah tadi bahwa harus segera menjadi kesadaran kita bersama bahwa 18 Februari itu mesinnya sudah nyala tentang TM. Masalahnya adalah begini, bahwa untuk kewajiban khusus, apakah dari asisten ahli sampai dengan profesor, itu terutama publikasi ilmiah yang internasional, jurnal internasional dan bereputasi apalagi, untuk mempublish itu perlu waktu yang lama sering sekali gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita saat ini dosen itu belum bergerak untuk mengirim ke publisher begitu ya, jangan-jangan nggak terkejar nanti pada tanggal 18 Februari 2023. Sementara kalau nanti tidak terpenuhi, maka tadi sistemnya akan merepotkan kawan-kawan kita semua dan berimplikasi pada keuangan. Saya kira yang penting adalah itu, Bapak Ibu sekalian, perlu kita jadikan saling mengingatkan. Kalau belum ada publikasi internasional atau proceeding Scopus dan Simago tadi begitu ya, maka perlu sekarang segera dilakukan langkah-langkah agar supaya sebelum tanggal 18 Februari tadi, dosen dengan jabatan khususnya, lektor kepala sama profesor, ini secara sistem aman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama begitu ya. Terima kasih Pak Iwan, saya kembalikan. Saya tambah sedikit, Prof. Dwi. Pertanyaan dari Bapak dari Unsud, Pak Supriyadi, ya? Pak Yogi, ya. Pak Supriyadi yang tadi. Baik, Pak Yogi, Pak. Baik, Pak Suprayogi dan Bapak Ibu, terutama yang dosen ya, tentu yang saya ingin sampaikan adalah yang ditagih untuk pemenuhan kewajiban khusus itu bukan hanya karya dosen pada semester itu atau tahun itu saja, Bapak Ibu. Karya 3 tahun lalu itu pada saat per 18 Februari 2023, jadi 3 tahun sebelum 18 Februari 2023 itu masih dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban khusus. Jadi bukan hanya karya di semester itu saja. Artinya kalau Bapak Ibu itu sudah berkinerja dan kemudian karya tersebut sesuai kriteria kewajiban khusus dan itu terbitnya 3 tahun lalu, itu masih dapat digunakan pada saat kemudian tagihan pada Februari 2023 itu di sistem masih dapat di-input seperti itu. Jadi bukan hanya semester itu. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa yang memberatkan karena dapat dipenuhi dari karya yang 3 tahun lalu. Berbeda untuk pemenuhan LKD. Kalau untuk pemenuhan LKD itu adalah karya yang outputnya terbit pada semester itu. Nah, itu bedanya. Tapi kalau untuk kewajiban khusus dapat dipenuhi dari karya-karya 3 tahun sampai pada saat dilaporkannya. Demikian tambahannya, Prof. Dwi. Mudah-mudahan melengkapi yang penjelasan Bapak tadi. Terima kasih, Bapak. Demikian Pak Supriyogi dan Bapak Ibu semua. Jadi sebetulnya BKD ini bukan barang yang menakutkan, menyeramkan. Ya, artinya komitmen seorang dosen itu bila mana melaksanakan Tridharma perguruan tinggi pastinya nggak usahkan khawatir. Dan bahkan Bapak Eko tadi menyampaikan karya yang dihasilkan 3 tahun yang lalu itu dapat dijadikan untuk tagihan khusus 3 tahun. Jadi bukan dipersulit, dipermudah. Nah, tetapi masalahnya bagi dosen yang tidak melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang baik dan benar, ini tidak akan punya. Jadi tolong, ini inovasi POBKD 2021 kembali lagi mengingatkan Bapak Ibu, mendorong bahwa Bapak Ibu berkomitmen sebagai seorang dosen punya kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Kalau semua dosen melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, tidak ada yang sulit dan potret itu atau BKD itu dapat dipenuhinya. Jadi
BKD ini bukan hanya untuk mendorong Bapak Ibu memenuhi kinerja dan berkontribusi, tetapi juga mendorong Bapak Ibu untuk meningkatkan jabatan fungsional serta karir dosen Bapak Ibu melalui inovasi PO BKD ini. Semoga ini menjadi persepsi yang sama bagi kita semua para dosen seluruh Indonesia. Baik, kita lanjut, dan satu lagi kesempatannya bagi yang luring ya. Nah, luring nanti kita lanjut ke yang apa namanya, yang daring lagi ya. Kita selang-seling saja. Sudah ada yang siap yang di luring untuk menyampaikan pendapat, atau Ibu ya? Bapak atau Ibu? Silakan Bapak. Siapa dari mana Pak? Baik Bapak, nanti langsung saja ya, karena waktu kita ini. Jadi nanti Bapak akan mendapatkan data bahwa itu di ranking Pak. Untuk PTNBH di ranking, untuk yang BLU di ranking, untuk ditarik kinerja itu kemudian di ranking. Nah, kebetulan yang terbaik tadi itu capaian kinerjanya, pelaporannya itu 99%. Demikian kira-kira. Baik. Masih. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi termasuk Bapak yang bertanya bahwa data itu telah juga tadi ditayangkan Pak. Tadi data itu ketika Pak Dirjen atau Pak Direktur menyampaikan. Ya mungkin nanti kalau apa namanya penitia bisa di-share ya, jadi sebagai apa namanya hasil dari yang mensahkan Pak, BKD yang sudah disahkan, dan itulah data yang sudah di-ranking. Demikian Bapak ya. Satu lagi bagi yang luring, kita kembali lagi yang daring, atau juga ini di chat juga ada banyak nih yang apa namanya. Ini Ibu di depan kayak janjian gitu, yang belakang ada nggak? Ada yang di belakang atau yang di mana? Tapi kalau nggak ada, ya silakan Mbak. Mbak Teteh silakan. Selamat sore Bapak Ibu, saya Ajeng dari ITB. Bapak, saya ingin bertanya terkait BKD ini ya, kewajiban khusus Bapak. Jadi kalau di ITB itu ada dosen MKDU ya, mata kuliah umum, itu biasanya yang bersangkutan tidak punya penelitian ya, tidak punya ya kegiatannya hanya mengajar, karena kan memang untuk mata kuliah bahasa Indonesia atau agama atau Pancasila seperti itu. Nah, apakah ada kebijakan untuk dosen-dosen tersebut? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana jika saat pembukaan periode, ini mungkin teknis ya Pak, pada saat pembukaan periode BKD itu tidak ada dosen yang tidak ketarik datanya, jadi kan dia nggak masuk ke dalam daftar itu ya, itu bagaimana? Terus yang ketiga, jika kami membuka periode BKD lalu di saat itu ada dosen yang tidak mengisi sampai penutupan, nah itu apakah ditinggalkan saja seperti itu, atau seperti apa ya Pak ya, maksudnya karena kan di ITB itu memang baru Pak melakukan pembukaan, jadi dari kemarin tuh dari sekitar 1.200 dosen itu yang mengisi itu baru 1.155 kalau di rekap saya. Nah sisanya itu bagaimana ya Pak, maksudnya apakah itu tergantung kebijakan ITB atau mungkin ada solusi dari Bapak sekalian gitu. Terima kasih. Saya Teteh Mbak Teteh ya, ITB. Saya tertarik yang pertama itu dosen MKDU ya, Kartu Kuliah Dasar Umum ya, itu tidak melakukan penelitian kan. Enggak, saya mau tanya, yang dosen itu NIDN bukan ya? Setiap dosen NIDN wajib melaksanakan tridharma kan?
Kan penelitian bagian dari Tridharma, ini aturan dari ITB atau memang gimana ya? Oh. Ya artinya sekitar Pancasila juga bisa jadi penelitian ya, gitu ya. Apa yang mau diteliti, misalkan pendidikan karakter terhadap atau apapun gitu ya. Baik Pak Eko, silakan Pak Eko. Baik Pak Iwan, terima kasih Ibu Ajeng ya dari ITB. ITB alma mater saya Bu. Baik, terkait dengan dosen MKDU, betul tadi saya setuju yang disampaikan Pak Iwan. Jadi apapun kalau namanya dosen itu adalah ilmuwan dan pendidik profesional dan ilmuwan. Itu undang-undangnya seperti itu ya. Artinya kalau dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan, harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi karena itu tugas pokoknya. Tapi saya kira tadi itu hanya hanya dugaan Ibu ini ya, hanya dugaan Ibu Ajeng. Karena Bu, di tempat lain dosen yang kemudian bidang ilmunya adalah di MKDU. Saya tahu di MKDU kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian Pancasila dan kewarganegaraan, barangkali seperti itu, atau pendidikan agama dan seterusnya. Itu di tempat lain menjadi satu prodi Bu, bidang ilmu. Artinya mereka juga melakukan riset. Tentu risetnya berbeda dengan core business di ITB ya, tetapi tidak ada alasan bahwa kemudian beliau tidak melaksanakan Tridharma yang diantaranya riset dan kemudian menghasilkan publikasi. Karena apa? Karena ITB adalah pendidikan akademik dan MKDU adalah bagian untuk membangun kompetensi dalam kurikulum di prodi-prodi tertentu di ITB. Saya kira itu Bu. Jadi tidak ada, mohon maaf, yang disebut dengan mungkin afirmasi terkait dosen MKDU. Mohon maaf, itu tidak ada. Satu. Yang kedua, kalau laporan kinerjanya tidak tertarik, mungkin yang saya pahami belum dilaporkan dalam BKD. Silahkan diinput kembali. Kalau kemudian menggunakan sister, masih bisa diinput, tapi tidak dapat digunakan untuk pelaporan BKD di mana outputnya terbit pada semester itu, yang harusnya BKD dilaporkan di BKD semester itu, tapi masih dapat digunakan tagihan yang lain, terutama untuk karir dosennya, sepanjang kemudian diinput yang seperti arahan dari Pak Dirjen tadi adalah satu dikti, satu data itu, tapi bukan untuk BKD. Yang untuk BKD ikhlaskan saja karena sudah lewat semesternya. Nah, kemudian yang terakhir tadi terkait dengan pembukaan masa gitu. Itu yang mengatur adalah ITB sendiri. Tadi saya memberikan ilustrasi, ganjil itu adalah periode kinerja antara Juli Desember. Dinilainya kemudian Januari Februari. Kalau genap itu adalah periode kinerja Januari Juni. Dinilainya barangkali Juli Agustus. Kemudian dilaporkannya seperti sekarang ini, Oktober. Begitu. Ya, atau sampai nanti November seperti itu. Dan itu sebenarnya Pak Iwan, Pak Direktur, Pak Dirjen sekarang tidak perlu lagi meminta-minta, cukup menarik data saja dari sistem Bu, dan itu sudah terpetakan. Demikian kira-kira penjelasannya. Terima kasih Pak Jen, terima kasih. Silakan. Baik, saya menambahkan tentang dosen MKDU tadi yang dikemukakan bahwa dosen hanya khusus mengajar, itu sebenarnya tidak benar itu. Ada ketentuan bahwa dosen itu mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di situ telah dijelaskan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Nah, kemudian di pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu juga dijelaskan definisi tentang dosen. Jadi dosen itu sebagai pelaksana Tridharma perguruan tinggi. Kemudian ada satu lagi tentang peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009. Itu tentang dosen, bahwa dosen itu memiliki beban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Jadi saya menguatkan saja bahwa dosen itu sudah barang tentu harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Kalau dosen nanti tidak melaksanakan tugasnya Tridharma perguruan tinggi, apalagi melaporkan kewajiban khususnya, berarti tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Terima kasih.